Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sudah siap mendengarkan cerita dari Bu Wid? Kali ini Bu Widya akan bercerita cerita rakyat dari Kalimantan Barat yang berjudul Semangka Emas. Syahdan tersebutlah kakak beradik yang bernama Muzakir dan Dermawan yang mewarisi begitu banyak kekayaan dari orang tua mereka. Tapi ternyata cara hidup mereka begitu bertolak belakang. Muzakir si sulung sibuk memperkaya diri. Ia tamak dan suka memamerkan kekayaannya. Ia tak pernah mau bersedekah. Oleh karena itu orang-orang di kampungnya memanggilnya si kikir. Sementara itu si bungsu Dermawan hidup sederhana. Ia suka menolong, tidak tamak, dan suka membagi makanan kepada orang miskin. Semua kebaikannya ia lakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Muzakir heran dengan kebiasaan Dermawan bersedekah. "Kau ini suka sekali menghambur-hamburkan uangmu tanpa ada gunanya," kata Muzakir. "Lihat, warisanmu sudah berkurang begitu banyak. Kelak kau akan jatuh miskin, aku tidak akan menolongmu," kata Muzakir lagi. Dan Mawan menanggapi kata-kata kakaknya dengan tersenyum. "Aku berjanji tidak akan menyusahkanmu, Kak," ujarnya. Dugaan Muzakir ternyata terbukti. Tak berapa lama harta Dermawan habis. Ia jatuh miskin. Walaupun begitu, ia menepati janjinya untuk tidak meminta harta kepada kakaknya. Malahan, ia masih juga berusaha menolong orang lain dengan apa yang bisa dilakukannya. Pada suatu hari, Dermawan menemukan seekor burung yang terluka di halaman rumahnya. Dermawan mengobati burung itu dan merawatnya hingga sembuh. Saat burung itu sudah dapat terbang kembali, Dermawan kemudian melepaskannya. Keesokan harinya, burung yang telah sembuh itu terbang ke pagar rumah Dermawan. Ia menjatuhkan sebutir biji semangka dari paruhnya. Setelah itu, dia terbang kembali ke angkasa. Dengan senang hati, Dermawan menanam biji semangka itu. Setelah beberapa bulan, semangka itu berbuah. Meskipun buahnya hanya satu, tapi buah semangka itu besar sekali. Dermawan merasa senang karena ia bisa membaginya kepada banyak orang kelak. Saat semangka itu masak, Dermawan memetik dan membelahnya dengan hati-hati. Diambilnya pisau yang tajam dan ia segera membelah buah semangka itu tepat di tengahnya. Dan tahukah kalian apa yang ada di dalam buah semangka itu? Sungguh ajaib. Semangka itu berisi butiran-butiran emas yang sangat banyak. Dalam sekejap saja, Dermawan kembali menjadi orang yang kaya raya. Ia kembali menggunakan kekayaannya untuk menolong orang. Tapi hartanya tidak pernah berkurang, tapi justru semakin bertambah. Cerita tentang semangka ajaib dan Dermawan yang kembali kaya raya sampai ke telinga kakaknya. Muzakir yang tamak ingin juga mendapatkan semangka ajaib yang berisi emas. Ia lalu menyuruh seorang pembantunya untuk melukai seekor burung dan meletakkannya di halaman. Wah, perbuatan Muzakir ini tidak boleh ditiru ya sayang, karena burung adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak boleh kita lukai dan harus kita sayangi. Muzakir lalu meniru adiknya. Ia mengobati dan merawat burung itu, lalu melepaskannya. Ketika burung itu kembali dan membawa sebutir biji semangka, Muzakir girang sekali. Dia berkata, "Hahaha, sebentar lagi aku akan kaya dan kekayaanku lebih kaya, lebih banyak daripada Dermawan," kata Muzakir girang. Seperti Dermawan, dirawatlah tanaman semangka itu. Ditanam, disiram, dan disemai, hingga buahnya yang hanya satu menjadi amat besar. Ketika semangka itu tidak bisa membesar lagi, Muzakir pun bersiap untuk membelahnya.
Dipilihnya pisau yang paling tajam untuk membelah semangka itu menjadi dua. Dia bersiap untuk melihat butiran-butiran emas yang ada di dalam semangka seperti semangka milik dermawan. Dan dia pun membelah semangka itu menjadi dua. Tapi, tahukah kalian apa yang terjadi? Bukan butiran emas yang muncul dari semangka itu. Ketika Muzakir membelah semangka itu dan bersiap melihat emas, dia sangat terkejut karena yang ada di dalam buah semangka itu bukan emas, melainkan lumpur yang sangat bau. Lumpur itu menyembur dan menyemprot mengenai wajah Muzakir. "Ah, apa ini? Kenapa bau sekali?" kata Muzakir terkejut. Dan tahukah kalian, celakanya bau lumpur itu tidak pernah bisa dihilangkan. Dia menjadi bau. Sejak saat itu, Muzakir menjadi banyak cemoohan banyak orang. Sungguh ia merasa malu dan menyesal atas perilakunya selama ini. Nah anak-anak, tahukah kalian apa pesan dari cerita ini? Kita harus menjadi orang yang dermawan, suka berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Kata Allah, harta yang kita berikan kepada orang lain tidak akan mengurangi harta kita. Malah harta kita akan menjadi banyak dan berkah. Oke, sampai di sini cerita dari Bu Wit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.